ditanya pertama pidana material, kemudian pidana formil, perdata material, kemudian perdata formil, sama lingkup Mahkamah Agung, kemudian motivasi ini jadi apa sih? Kalau lingkup Mahkamah Agung itu yang saya agak lama jawabnya, itu saya ditanya, kamu pernah tahu Mahkamah Agung pernah melakukan reformasi birokrasi bagian apa? Ya saya jawab tahu, penting yakin dulu aja Pak. Tahu gitu. Terus dari situ saya mikir apa tapi terusannya. Terus saya pernah teringat itu Pak tentang PK yang berkali-kali kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran hanya boleh satu kali, ya itu saya anggap sebagai reformasi birokrasi gitu, meskipun tidak secara kelembagaan. Terus kemudian ditanya juga, kamu pernah masuk ke pengadilan? Pernah. Struktur pengadilan apa saja? Ya saya jawab ketua wakil. Terus kamu dari skripsi itu juga ditanyakan Pak, skripsi. Tapi tanyanya kamu dulu skripsi ngambil apa enggak begitu? Saya ditanya, kamu pernah enggak menemukan putusan hakim yang keliru? Oh pernah. Saya ceritakan begini. Iya betul. Jadi nggak salah ya, karena itu skripsi. Beda-beda. Kalau kamu malah nggak salah ya. Iya. Bisa diserah. Tapi kan Pak, saya nggak mau kasih saran itu kalau saya kan random ya, nggak sama satu sama lain. Tapi kalau saya sekolah eksamen ini umum yang berhubungan dengan hukum itu insya Allah sama Pak. Itu kalau bisa kurikulum fakultas hukum itu menguatkan di norma, asas, sama teori. Karena waktu itu saya kecolongan Pak. Waktu itu saya pikir namanya tes hakim ya, jadi saya harus belajar acara sama belajar hukum material. Ternyata yang ditanyakan itu seperti negara sebagai penjaga malam, seperti Pak. Kemudian apa istilah-istilah belajar seperti ius parliamentary gitu. Kemudian apa KUHP itu diundangkan pada tahun berapa? Jadi dasar-dasar. Jadi saya kecolongan sekali waktu tes. Jadi soalnya kan kalau kita kuliah kan kita dapat dasar cuma semester 1 Pak. Habis itu kan perdata pidana ya. Iya asasnya hilang, dasarnya hilang. Jadi intinya sebetulnya kalau tidak ada di sini ya. Iya. Penguatan. Terus untuk tadi Pak Dr. menyatakan soal visi Mahkamah Agung, ruang lingkup Mahkamah Agung. Jadi kita benar Pak, menaikkan mata kuliah SPI ke mata kuliah wajib itu benar. Karena di materi SPI itulah sebetulnya dosen itu harus mengajarkan sistem peradilan Indonesia itu sebetulnya itu. Cuma sebenarnya kan waktu itu belum ada ya. Jadi kalau mahasiswa yang sekarang sudah, jadi sistem peradilan Indonesia itu kita ada materi mata kuliah itu 3 SKS malah itu mengajarkan tentang salah satunya tentang kewenangan Mahkamah Agung, MK, Komisi Yudisial yang ada di Undang-Undang Dasar. Bahkan pertanyaan yang simpel itu ada banyak yang nggak bisa jawab. Itu pertanyaan ketua Mahkamah Agung sekarang jawab gitu. Pertanyaan simpel tapi mematikan. Berapa menit? 20 menit Mas. Itu lama itu. Ya tapi kadang 20 menit itu sama atau timekeepernya aku sudah habis. Lalu bawa acara saya bilang, sudah nanti saya teruskan Dik. Jadi terus aja bicara sampai lebih 20 menit. Terus Roni, perasaan setelah selesai semua itu kamu punya keinginan itu atau tidak lulus? Apa lulus? Ya lulus diterima atau lulus atau tidak lulus? Mungkin pasti setelah beberapa proses yang dilalui cukup panjang kemudian belajar cukup lama pasti targetnya lulus. Kamu yakin lulus? Terus kita juga apa? Kan itu yang tanya saya itu Hakim Sultan Batu-Gana itu Pak. Nah, kebetulan saya juga ngefans juga ke beliau kan. Ditanya kamu ada nggak hakim Mahkamah Agung yang kamu idolakan? Saya idolakan Arti Jawa Star gitu. Beliau begini-begini, saya beliau dari Bondowoso gitu. Terus saya juga ada lagi satu hakim sebetulnya Bu yang saya idolakan. Boleh tidak saya ucapkan? Boleh idolakan, kok kenapa tidak boleh? Saya mengidolakan ibu. Jangan begitu, kamu nanti mempengaruhi saya. Dan gitu. Terus satu lagi kalau tanya, kan saya lihat tadi pewawancara itu kan lebih mengedepankan subjektivitas masing-masing. Apakah di antara 7 ini, waktu wawancara, pernah nggak ditanya kasus? Apa ada semua pernah diwawancara kasus? Kasus pendapatmu gimana misalnya? Kasus yang sudah terjadi nasional, enggak ada. Oh, iya Pak. Gimana? Pernah kasus itu Pak, apa namanya,
tersangka bisa dijadikan objek pra peradilan. Itu berarti intinya paling tidak mereka yang harus ikut cakit itu kan harus mengikuti berita. Kalau sudah masuk fakultas hukum, tapi antara berita hukum dengan sinetron masih milih sinetron, sudah tidak cocok. Loh iya, benar itu. Jadi apa ya? Kesenangannya itu nggak punya kesenangan di bidang itu. Oh dari kasus itu bisa dibawa ke ruang kuliah kan, tes dosen itu bisa. Tadi malam mendengar kasus seperti ini, bawa dosen tes dosennya Pak. Tadi malam begini mendapat bapak gimana, nggak apa-apa itu. Dia dosennya belajar juga. Dia dosennya belajarnya juga nggak belajar. Ya, kalau kasus saya dulu begini Pak, ini bukan kasus real, tapi kayak rekayasa. Saya beri contoh kasus, kalau misal seperti ini sudah apa asas yang cocok dipakai seperti ini. Iya, penerapan asas. Betul nih. Berarti dari penjelasan tadi sementara saya simpulkan ya, jadi item-item yang diteskan itu satu penguatan persoalan norma, ya, asas teori, kemudian penerapan dari asas dan teori itu jadi dengan fiksi kasus, ya, kemudian struktur organisasi, kemudian yang keempat apa lagi? Persoalan hal-hal yang sepele menyangkut personal di Mahkamah Agung ya, itu kan rugi kalau 10 kita bisa jawab semua, hanya satu yang tidak jawab karena itu. Iya, Mahkamah Agung. Iya, Mahkamah Agung. Siapa? Apa? Sekarang siapa? Tahu? Kebetulan saya ada ditanya itu Pak. Iya. Siapa? Saya tak bisa. Banyak yang Kalau sudah dulu. dipersilakan buat Bapak kurang satu Mbak, ya Bu apa? Tulang pematinya siapa ya gitu. Jadi langsung saya bilang Pak Hatta Ali gitu. Siapa? Iya, pengawasannya dana hukum negara, hukum perdata di semester 2. Jadi yang mengajar di situ memang harus dilihat juga. Iya, kuliah juga. Karena memang itu penting. Di situ lah. Ini kan Hukum pidana perdata, ya TN itu ya. Dasar-dasar. dasar-dasar. Dasar di situ. Kalau yang kemarin saya itu, kalau yang banyak dasar itu di TKB Pak. Yang waktu pilihan ganda itu soalnya, itu lebih banyak. Lebih banyak Di dasar ya. apa itu keadilan, teori keadilan, itu lebih banyak. Terus terminologi Belanda itu ya. Iya, Ya, istilah-istilah paksa frame, itu faktor handle itu kan. Tingkatannya itu hukum pidana harusnya dijelaskan sama dosen. Dosen kadang-kadang nggak ngerti juga kok. Apa pengertian itu? Iya. MO apa? penjatuhan hukuman. Kalau TKB itu juga meliputi seluruh aspek hukum Pak. Jadi saya ada kena niaga, ketenaga kerjaan, terus perdata, bahkan tanah, agama juga ada sedikit dalam Mahkamah Syariah, korupsi. Ya. Ini kalau dari guru kita kemarin kan kamu masih 100 berapa? Total saya masih 34 ya. 34 SKS ya kemarin. Sekarang kan sudah kita kurangi. Dari 20, 124 menjadi mata kuliah wajib. Ya, cuma persoalannya tuh ya dosen yang mengajar itu memang betul tak mengajarkan itu masalahnya. Tapi kalau seluruh aspek yang kamu katakan tadi, saya kira sudah tercakup di mata kuliah wajib itu apa sih? Saya kira sudah cukup. Cuma yang tinggal materi sila, hukumnya disila. Ya. Termasuk juga mungkin kita perlu ada yang model khusus TPA bagi alumni Ruby. Betul. Kalau di beberapa saya kemarin lupa di universitas mana. Jadi mereka setelah lulus itu ada ada pendidikan setelah lulus dari kampusnya. Jadi misalnya tadi kayak di lesi TPA, tutorial pasca lulus. Iya, di program kampus. Ada tes TPA dan juga kalau ada teknik wawancara. Iya, alumni yang baru lulus ya, kalau memang dekat-dekat sini kan bisa dibilang memberi. Iya, kalau nanti ada penampilan, Isi wawancara juga ada. Iya, terkait dengan itu ya. Tadi persoalan materi sudah digali sama Pak Dekan sama Pak Ivan. Ya. Sekarang dari sisi saya, persoalan kerjasama. Sampai detik Bapak bicara di hadapan kalian itu, ya, alumni itu belum terorganisir secara sistematis.
Sehingga walaupun banyak jumlahnya alumni itu, ya, tidak jelas kontribusinya yang bisa kita gali. Karena itu dalam rangka mengundang kalian semuanya, sebenarnya di samping dekanat itu menggali bocoran yang treasury yang telah kamu lakukan, sekaligus juga ingin memposisikan kalian bertujuh ini, ya, sebagai bagian dari fakultas dalam rangka satu, mengkomunikasikan tentang alumni, ya. Jadi 7 ini jadi titik hati. Kemudian tidak menutup kemungkinan setiap saat apa-apa, setiap menjelang formasi atau setiap yudisium atau setiap tahun fakultas mengundang kalian sekedar memberikan tutorial menyangkut pengalaman wawancara dan sebagainya. Karena itu grup yang sudah diorganisir oleh Afid dan teman-teman ini nanti akan intens komunikasi dengan Bapak. Karena apa? Dalam waktu 1 tahun mendatang pun kita melakukan reakreditasi untuk sertifikat kalian. Itu ya. Saya kira itu Pak Eko ya. Ya. Kalau saya ada pesan ini, kalau dikelas mungkin yang tidak sering mendengar saya bagaimana hakim itu. Karena sekarang sudah tidak jadi hakim, pesan saya satu, terus belajar. Karena menjadi hakim itu karena Pak Bro tadi disambutkan tadi, otaknya harus pintar, ilmunya berarti, tapi bijaksana itu hatinya. Jangan kesusu kaya, pesan saya. Jangan kesusu kaya. Rezeki itu sudah milik kamu sendiri, tidak akan terputar antara satu dengan yang lain. Ya, menjadi hakim itu artinya sudah selesai di dunia, sudah nggak butuh apa-apa. Ya, kan saudara menegakkan keadilan. Kalau saudara adil, jaminannya surga. Nggak ada jabatan yang jaminan surga yang kalian yakin loh. Kalau adil, surga. Tapi kalau tidak adil, 99% masuk neraka. Ya, sebab itu bagi saya kaitannya dengan itu jaga nama baik alumni. Saya tidak ingin seperti hakim ketua pengadilan tinggi tata usaha negara Medan hanya 50 juta disuap oleh Uji Kaligis, karirnya sudah bagus habis. Ya, oleh sebab itu saya katakan tadi jangan sukai. Nah, ketika saudara belajar sekarang rasanya perlu luar biasa. Tapi kalau ada alumni datang ke sini ketemu saya di ruangan dekan, di ruangan mau apa mas legalisir, tahun 2000 ketemu lagi legalisir, sedih loh saya. Berarti kan lulusan kita tidak bisa bersaing di masyarakat yang sering disampaikan Pak Dekan di yudisium itu. Seperti tadi itu ada yang saudara yudisium. Senang, mungkin 1 hari hari senang ya. Setelah itu mikir mau kemana saya. Bersaing nggak bisa dengan masyarakat yang dengan alumni yang baik. Sedih kita. Tapi kalau sebenarnya saudara ini kita bangga. Moga-moga nanti Pak Ade bisa menggali lagi yang dari kejaksaan Pak Ade juga cukup lumayan baik karena ada kita datangkan ke sini. Karena itu tadi umpan baliknya, apa sih yang dibutuhkan oleh saudara? Oh ternyata kurikulum kita sudah bagus, tinggal nanti pendalamannya kemana supaya nanti lulusan kita menjadi lebih baik. Ya, saya kira itu sekali lagi jaga mengenai taman di mana terus berubah. Ya, kalau mampir kalau datangnya di luar jalan, hampir fakultas. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Siapapun bisa. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira cukup. Kalau ada kesempatan untuk studi, ya silahkan cepat-cepat studi ya. Misalnya PN mana gitu. Kalau masih seperti Anda, biasanya 2 tahun masih magang. Makanya selama 2 tahun itu, kalau mungkin sekolah cepat sekolah. Kalau sudah menjabat sebagai hakim, itu kadang-kadang hanya setahun pindah, setahun pindah. Hakim itu kan 2 tahun mungkin. Nah itu kan S2 itu 2 tahun selesai. Ya kalau perguruan tinggi kota itu ada S2. Cepat sekali. Ya. Kan belum nikah kan? Belum lah. Ya. Kalau saya dulu lulus nikah, ikut tes hakim sampai di kan dulu kan di Surabaya sama Jakarta. Lulus di Surabaya saya mau ke Jakarta dan nyawal sudah dikirim ke Jawa anak saya butuh susu Pak. Jadi gagal di situ. Jadi saudara luar biasa. Ya. Jadi saudara sudah raih semaksimal mungkin. Kalau bagus sekolah. Kalau memang nanti ditempatkan di pengadilan negeri Jember, ya boleh di sini. Ya. S2 dulu, S2 nanti kalau sudah jadi hakim, jadi hakim agung itu kan juga doktor. Tinggal melanjutkan selangkah lagi sekolah. Ya. Ya, saya kira cukup. Ada lagi Pak Alex? Cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi selamat. Kami bangga atas prestasi kamu.
Dan tolong yang terakhir sebagaimana disampaikan oleh Pak Iwan, jaga nama baik Anda sendiri karena itu juga menjadi nama baik kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tutup, jangan. I've had my share.